Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari kita angkat pujian kita sekarang telah tiba. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kamu sudah memuji nama-Mu. Ini merupakan bukti bahwa kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, Kau juga berkati kami yang mendengarkan firman-Mu dalam menjadi duta harum dan menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita naikkan pujian kita dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, jangan lepaskan, Kaulah Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang pada hari ini memberikan kami kesempatan dan kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah di mana Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah dan bertemu dengan Engkau secara pribadi adalah suatu anugerah yang sangat besar. Demikian juga Engkau memelihara hidup kami sepanjang minggu ini dari hari ke hari. Memang persoalan tidak pernah berhenti, tetapi pertolongan-Mu juga tidak berhenti. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini, itu adalah satu bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu siap memberikan kami kekuatan. Sebab kalau kami kuat, itu adalah anugerah-Mu. Demikian juga hidup yang Kau berikan. Ini adalah sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana untuk kami kerjakan, terutama rencana-rencana indah-Mu. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk terus melangkah, untuk lebih mengerti, untuk bisa melihat, bahkan merasakan hati-Mu Tuhan, dan melihat anugerah-Mu, dan mengerti tentang rencana-Mu Tuhan. Dan kami datang
adalah kami mengucap syukur dan kami mohon kekuatan-Mu, sebab ketika kami datang, kami membawa permasalahan kami membawa kelemahan kami membawa persoalan kami, dan kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Memberkati tim IT, tim musik, memberkati para pemain singer, song leader. Demikian juga kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bersekutu dan bersama-sama dengan kami untuk memberkati, untuk menolong, bahkan menyembuhkan kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan biar kiranya apa yang keluar, apa yang dikatakan adalah Engkau sendiri Tuhan, adalah isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang dan saya selalu berdoa untuk saudara agar saudara tetap kuat, tetap sukacita, dan terutama semakin banyak menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan yang membuat engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan langsung saja kita baca satu ayat. 2 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dah, satu ayat saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus memberikan pujian. Wah, ini saya senang nih bacanya kalau diberikan pujian. Sebab kata Rasul Paulus memang harus demikian. Karena kami melihat Rasul Paulus dan timnya tentunya ini ya, kepada jemaat di Tesalonika, sebab kami melihat imanmu makin bertambah, kasihmu juga semakin kuat. Wih, luar biasa nih jemaat di Tesalonika, dipuji loh sama Rasul Paulus, bukan diomelin, bukan dikritik, tapi kali ini dipuji. Memang demikian, aku harus kasih pujian sama kamu, sebab aku lihat, aku dengar sendiri bahwa imanmu makin bertambah, kasihmu makin kuat satu terhadap yang lain. Berarti firman itu bertumbuh ya dalam setiap pribadi, dan setiap pribadi semakin bersukacita di dalam Tuhan, dalam melakukan setiap firman Tuhan. Dan Rasul Paulus seorang bapak yang bijaksana, yang diurapi Tuhan, saatnya dia memberikan pujian, tentu dengan tujuan agar semakin semangat, agar semakin mengasihi, agar semakin melakukan. Jadi ini adalah satu pujian yang sangat baik, sangat baik. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah engkau juga demikian terhadap anakmu? Kalau anakmu sekolah dan dapat nilai baik, tentu engkau harus kasih dia pujian. Sementara kemarin-kemarin kau marah-marah karena dia nggak mau belajar, setelah nilainya baik, lalu kau kasih pujian, kau anak yang pandai, gitu ya. Terus nak belajar lebih pandai lagi. Jadi harus pujian itu harus diberikan. Atau engkau seorang suami, ketika kau pulang dan istrimu bilang, "Papa, ini aku masakin kesukaan papa," gitu kan ya. Lalu tentu engkau tahu tuh bahwa itu bukan sesuatu yang mudah,
harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan segenap perasaan ketika dimasak dengan sukacita, dengan hati yang senang, dengan penuh kasih. Lalu masakan itu jadi begitu sedap dan bermakna. Ya, gitu kan? Lalu kau diam aja ya? Lalu bolehlah kau kasih pujian. Iya benar. Kau memang istriku yang paling cantik. Gitu ya. Kau istriku yang paling baik. Kasih pujian sama dia. Dan masakanmu enak. Padahal kasinan. Ya. Dia senang. Gitu. Tapi Rasul Paulus ini benar. Ya, ini benar-benar jemaat di Tesalonika ini dilihat gitu ya, imannya makin bertambah. Kasihnya seorang kepada yang lain itu semakin kuat. Jadi dipuji. Memang sebaiknya gitu. Kayak gitu dong. Gitu ya. Bagaimana? Engkau? Apakah engkau juga dapat pujian dari Bapak Rasul Paulus? Kau juga jemaat di Jatinegara, gitu ya. Atau engkau jemaat yang setia, yang walaupun dalam ibadah melalui media ini, kau juga dapat pujian dari Bapak Rasul Paulus. Karena imanmu makin bertambah, kasihmu juga seorang kepada yang lain makin kuat, gitu ya. Atau sebaliknya, melempem ya. Bahasa mana itu? Maju enggak, mundur enggak, panas enggak, dingin enggak, gimana sih? Gitu ya. Tidak. Di sini enggak ada yang begitu. Ya. Jadi kita juga mendapat pujian dari Bapak Rasul Paulus. Karena Bapak Rasul Paulus juga melihat di sorga bahwa iman kita makin bertambah. Dan kasih kita juga semakin kuat. Oke, apa sih yang menyebabkan iman makin bertambah itu? Dan kenapa harus bertambah gitu kan ya? Iman ya iman lah gitu. Pokoknya aku beriman, pokoknya aku percaya. Ya udah begitu aja Pak Pendeta gitu. Enggak, Rasul Paulus bilang ternyata imanmu makin bertambah nih. Wih, hebat nih. Lalu apa yang menyebabkan? Hal pertama, iman itu makin bertambah karena desakan-desakan kebutuhan hidup. Kita baca deh. Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal pertama kenapa iman itu makin bertambah, itu karena kebutuhan hidup. Butuh makan, tinggal, pakai gitu ya, makan, minum, tinggal, itu kebutuhan. Jadi dalam perjuangan hidup yang namanya khawatir itu selalu ada. Sebab sampai ditulis oleh Tuhan Yesus hal kekhawatiran ini. Dikatakan, kenapa kamu khawatir? Artinya kekhawatiran itu selalu ada. Siapapun, yang kecil, yang dewasa, yang besar sekalipun, ataupun maaf ya, yang bodoh, yang pinter berpendidikan, atau yang buruh, atau mempunyai kedudukan penting, petinggi, siapapun, yang namanya kekhawatiran pasti ada.
Tetapi yang paling mendasar dikatakan tentang kebutuhan makan, minum, pakai, seperti itu ya, sampai juga menjadi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu lalu berusaha, bekerja, mengimani, lalu melakukan sesuatu, lalu iman itu makin bertambah, pada akhirnya bisa mempercayai, bahkan bisa datang dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, kalau aku dan keluargaku masih ada tempat tinggal yang baik walaupun sederhana, ada makanan yang nyaman untuk kami nikmati karena berkat-Mu, karena masih sehat karena pertolongan-Mu, karena anak-anak semua tumbuh dengan baik. Itu semua adalah anugerah. Dan apa yang kami percayai, ternyata Engkau melakukannya. Akhirnya Engkau bisa mengucap syukur, Engkau bisa mengalahkan yang namanya kekhawatiran itu. Yesus bilang, kau lihat burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak nyimpen dalam lumbung, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi engkau, lebih mulia, lebih penting bagiku. Kata Yesus kan begitu kali ya dalam hatinya. Lebih penting. Dan kau sendiri, aku berikan hikmat gitu ya, pengalamanmu, ijazahmu, link bisnismu. Kenapa kau masih khawatir juga? Malu deh kita sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita menjadi kuat dan iman kita bertumbuh. Hal kedua, iman makin bertambah. Itu karena membutuhkan latihan supaya iman makin bertambah. Kita baca. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang kedua, iman semakin bertumbuh ketika kita diberikan kesempatan untuk latihan, dilatih. Dilatihnya bagaimana? Melalui persoalan hidup, ganjaran. Kalau yang namanya ganjaran itu pasti nggak baik lah, pasti nggak enak gitu maksudnya. Kalau berkat gitu ya, waduh, anugerah gitu, pemberian, wah itu udah pasti enak tuh. Ganjaran pasti nggak mendatangkan sukacita. Pasti di dalamnya terasa begitu ada tekanan, terhimpit gitu ya. Dan bukan nggak mungkin tuh, kalau tekanan terlalu keras ya, itu seseorang bisa berubah loh. Seorang yang tadinya ramah bisa jadi begitu begitu pemarah, berubah karena tertekan. Seorang ibu yang biasanya senyum, yang biasanya ramah kepada anak-anaknya, tiba-tiba bisa marah, bisa galak gitu ya. Itu bukan dia itu dianya ya seorang ibu yang baik hati, yang lembut, tetapi karena tekanan-tekanan. Jadi itu dikatakan ganjaran itu mendatangkan duka cita. Ya? Kalau nggak percaya, tanya aja sama ibu-ibu. Kalau anaknya bengal, misalkan ya, anaknya masih kecil tapi udah bengal, disuruh tidur malah main, suruh belajar dia nonton melulu, dia main HP melulu gitu ya, dia ngelayap nggak pulang-pulang.
udah diomelin. Coba aja tanya ibu-ibu. Terus didiemin gitu, biarin aja, terserah dia mau jadi apa kan nantinya, terserah dia. Begitukah? Saya yakin enggak tuh. Seorang ibu, buah hatinya ya keluarnya aja dari perutnya, bukan dari perut bapaknya. Dijagai, dididik baik-baik. Kalau dia bandel, wah, mana rotan? Ya tak? Nih rotan nih. Kamu ngelayap baru pulang nih, jebret. Aduh, mama sakit. Mama. Udah dibilang berkali-kali jangan main di jalanan itu, banyak mobil kalau ketabrak gimana, jebret. Aduh, udah sakit. Sampai hajar lagi. Awas ya kamu bandel, nanti mau jadi apa gedenya kalau nggak sekolah misalkan gitu ya. Tahu biayanya mahal dan hajar lagi, jebret lagi. Anak itu makin nangis, ampun mama, ampun, gitu ya. Anak kecil gitu kan, wah nangis. Udah pojok, ampun, sampai minta ampun, nangis. Terus si mama gimana? Si mama balik kanan, masuk kamar. Di kamar, si mama nangis juga. Karena cemeti itu bukan karena dia benci, bukan karena dia nggak peduli, justru karena terlalu sayang kepada anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika engkau dilihat, engkau mulai sungguh-sungguh, engkau mulai setia, justru ibarat sekolah, Allah juga ingin engkau naik kelas. Karena ketika engkau naik kelas, akan banyak lagi yang akan dipercayakan. Akan banyak lagi berkat-berkat besar. Itu sebabnya engkau harus dipersiapkan melalui didikan, melalui cemeti. Seperti anak itu, di saat ini dia nangis, lalu dia mulai paham. Ketika saatnya nanti, anak itu sadar bahwa semua yang dilakukan orang tuanya itu adalah demi kebaikan dia. Itu sebabnya iman harus bertambah, dan itu dalam suatu ganjaran yang tujuannya untuk mendidik. Jadi kalau selama ini mungkin kita sempat mempertanyakan, Tuhan, inikah caramu ketika engkau sungguh-sungguh, lalu aku menjadi makin susah. Seakan-akan aku sudah ingin berpaling lagi kepada hidup yang lama. Kayaknya dulu tuh lebih enak daripada sekarang. Kayaknya lebih baik nggak usah kayak begini-begini deh. Pakai aktif-aktif, mulai mikir-mikirin, nggak usah deh. Malah makin susah Tuhan. Apakah itu yang kau pikirkan? Mungkin kau saat itu belum mengerti seperti seorang anak itu. Tapi pada saatnya ketika engkau mengerti, semua adalah merupakan suatu didikan untuk engkau naik, untuk engkau terus bertumbuh, sampai engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Jadi hal kedua, bagaimana seperti Rasul Paulus memberikan pujian, imanmu semakin bertambah, itu adalah setelah kita lulus dalam suatu ganjaran yang mendatangkan duka cita, pada akhirnya mendatangkan sukacita. Ya, seperti seorang yang terbebas gitu ya, dia loncat-loncat ya. Nanti saat yang kau peluk orang tuamu, lalu engkau menangis, sama-sama nangis, bukan karena sedih, tapi karena sukacita besar. Terakhir, bagaimana iman semakin bertambah, kata Rasul Paulus? Kita baca. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan.
apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Yang terakhir, bagaimana iman makin bertambah, yaitu ketika Kristus semakin indah, ketika Kristus makin kau kagumi dalam hidupmu, dan juga hidupmu ini jadi berkat bagi orang-orang lain. Itulah iman semakin bertambah. Jadi yang terakhir adalah engkau sudah semakin dewasa. Engkau betul-betul kagum ya ketika engkau nyanyi gitu ya, betapa pengorbananmu, betapa kasihmu, seperti itu. Engkau tahu bahwa lagu-lagu itu pun ya itu adalah anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dalam pengurapan dia tulis tuh. Jadi bukan ngarang-ngarang kayak ngarang cerita cerpen gitu, lalu rohani. Jadi ketika engkau angkat pujian itu, atau ketika dalam doamu, dalam penyembahanmu, kau betul-betul bisa mengagumi bahwa semua adalah karya Kristus, bahwa Kristus makin bertambah, engkau semakin menyukai, dan engkau juga semakin kagum. Nah, dan disitulah imanmu terus semakin bertambah, sehingga akhirnya Rasul Paulus memuji, kan? Engkau jemaat di Tesalonika, memang harusnya demikian aku puji engkau, karena imanmu makin bertambah. Seperti kita juga pada hari ini, ketika kita pada akhirnya kita lewati semuanya, dan kita mengalami, kita merasakan, pada akhirnya kita sangat mengagumi akan Kristus, karyanya, pengorbanannya, semua yang dilakukan, dan kita paham bahwa semuanya demi kebaikan kita, dan akhirnya kita betul-betul diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Lalu ada yang bertanya, Pak Pendeta, maaf ya, aku jadi bingung nih, iman makin bertambah, manfaatnya apa dong? Gitu ya. Ada yang nanya gitu? Nggak apa-apa, kau boleh tuh bertanya. Aku kasih tahu kenapa Rasul Paulus dan kita membahas hari ini tentang iman yang makin bertambah. Belum tahu ya? Ketika ada orang datang, ketika dia sakit, ketika dia ada masalah, ketika dia berdosa, ketika dia melakukan sesuatu, lalu Yesus menyembuhkan, lalu Yesus memulihkan. Apa sih? Kata-kata apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Masih ingat? Yesus selalu bilang begini, jadilah sebagaimana imanmu. Sembuh nggak? Sembuh. Bisa nangkep? Iya. Kalau imanmu sudah bertumbuh, kau jalan seperti rencana Allah, Yesus tinggal bilang, apa yang kau gumuli, apa yang kau doakan, Yesus tinggal bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Engkau akan bersukacita, lalu engkau akan sujud, ya, mukamu sampai ke tanah. Kenapa? Karena ternyata engkau diridhoi, engkau direstui, Allah mengizinkan, engkau layak, jadilah sebagaimana imanmu. Apakah berdosa seorang yang berdosa, atau seorang yang sakit, yang 12 tahun, asal aku jamah, gitu kan? Dan dalam banyak hal, biar kiranya iman kita semakin bertambah. Lalu ketika kita mengimani seperti janji Allah, Yesus siap untuk melakukan dan berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini adalah hari yang paling bermakna. Hari di mana ada suatu kesempatan kami mendapat satu pujian untuk lebih semangat ketika iman kami makin bertambah dan kasih kami semakin kuat. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Bukalah mata kami, celikan telinga kami, demikian juga hati kami, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa merasakan hati-Mu di dalam hati kami, dan agar kami melakukannya terus bersama dengan Engkau. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau bukan cuma mengendalikan jagat raya ini, tapi Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Itulah kemenangan, itulah sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau datang secara khusus kepada setiap kami, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami. Inilah ucapan syukur bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau melakukannya karena Engkau ingin supaya kami hidup kudus di hadapan Engkau, supaya iman kami bertumbuh, sampai pada akhirnya Engkau selalu berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, biar kiranya Engkau memberikan kekuatan dan Engkau bekerja bersama dengan kami. Baik pada waktu kami berniaga, berdagang, atau apapun yang kami kerjakan, atau ketika kami bekerja di tempat di mana Engkau tempatkan kami, kiranya Engkau berkati perusahaan itu. Ataupun anak-anak kami, bahkan cucu kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka juga. Demikian juga yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan kiranya iman bersama dengan Engkau terus makin bertumbuh, dan kasih akan semakin kuat terhadap sesama kami. Seperti Rasul Paulus memuji, biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang terus menyertai kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya ini adalah hari-Mu, di mana Engkau berbicara secara pribadi kepada kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami bersekutu, saat kami mengucap syukur dalam suatu ibadah, saat kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam keluarga kami, dan terutama kami bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya,
Tuhanku. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh